Halo semua, kali ini kita mau coba bedah satu tulisan yang menarik ya. Tulisannya ini ngasih satu cara pandang khusus soal gimana sih caranya menghadapi rasa cemas akan masa depan. Kita nggak akan ngasih nasihat, tapi kita akan coba lihat alur berpikir dan argumen yang disajikan di dalam sumber ini. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, tulisan yang kita bahas ini langsung dimulai dengan pertanyaan yang kayaknya semua orang pernah ngalamin kan? Pernah nggak sih ngerasa cemas soal masa depan? Ini cara yang cerdas buat langsung nyambung sama kita, karena rasa khawatir itu sesuatu yang universal banget. Dan ini dia nih, kutipan yang jadi dasar masalahnya. Jadi menurut teks ini, akar dari kecemasan dan kegelisahan itu simple. Karena kita nggak bisa bikin rencana yang pasti buat masa depan. Hidup yang nggak menentu ini yang jadi sumber utamanya. Ini premis dasarnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita bakal coba kupas tuntas gimana sih sumber ini ngelihat masalah ketidakpastian ini, dan kenapa katanya kalau kita coba rencanain semuanya sendiri, malah jadi cemas. Biar gampang, tulisan ini pakai analogi yang bagus banget. Katanya, hidup kita itu kayak perjalanan seorang musafir. Bayangin aja, kita ini kayak lagi jalan di tempat asing. Nggak punya peta, nggak tahu arah. Jadi menurut kerangka berpikir ini, semua usaha kita buat ngerencanain hidup sendiri itu sebenarnya ada cacatnya. Karena ya, kita nggak punya cukup pengetahuan. Nah, setelah ngejelasin masalahnya, tulisan ini nggak berhenti di situ. Langsung, dia nawarin solusinya. Ini nih titik baliknya. Dari yang tadinya ngomongin masalah, sekarang kita beralih ke jalan keluarnya. Dan inilah solusi utamanya, bimbingan ilahi. Konsepnya sebetulnya adalah pergeseran fokus. Dari yang tadinya kita mau kontrol semua, sekarang kita diajak untuk menyerahkan diri. Idenya adalah, daripada kita pusing-pusing bikin rencana sendiri, mending kita serahin aja semuanya sama Tuhan. Nanti, katanya, Dia yang bakal nuntun langkah kita, hari demi hari. Biar makin kebayang, ada lagi nih perumpamaannya. Kita itu disuruh jadi kayak anak kecil. Percaya aja sepenuhnya sama yang nuntun kita, sama Dia yang bakal melindungi langkah kaki orang-orang yang dikasihinya. Anak kecil kan nggak nanya tujuannya kemana, yang penting dia percaya sama yang gandeng tangannya, kurang lebih gitu. Oke, selanjutnya, argumen di tulisan ini dibikin makin tajam. Caranya, dengan membandingkan dua jalan yang benar-benar beda. Jadi, kita bisa lihat jelas mana jalan yang nggak disarankan dan mana yang justru dianjurkan. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya. Jelas banget, di kiri itu jalan diri sendiri, di kanan jalan iman. Kalau kita ikut jalan sendiri, katanya hidup jadi nggak menentu, penuh cemas dan sering gagal. Tapi kalau ikut jalan iman, langkah kita dituntun, hasilnya sesuai kehendak Tuhan, dan punya tujuan yang lebih mulia. Kontrasnya ini jadi inti dari ajakan di tulisan ini. Terus, biar nggak cuma teori, dikasih contoh juga nih. Contoh pertama itu Abraham. Bayangin, dia disuruh pergi tapi nggak dikasih tahu tujuannya kemana. Dan dia nurut aja. Nah, tindakan dia ini jadi contoh utama soal gimana caranya pasrah dan percaya sama petunjuk dari luar diri kita. Contoh kedua dan ini contoh puncaknya adalah Yesus. Dikatakan di sini dia sama sekali nggak bikin rencana buat dirinya sendiri selama hidup di dunia. Dia cuma menerima rencana Tuhan buat dia. Ini digambarkan sebagai model penyerahan diri yang paling total. Nah, tulisan ini nggak cuma nunjukin yang bagus-bagusnya aja. Ada juga sisi lainnya, semacam peringatan dari masa lalu. Ini adalah argumen tentang apa akibatnya kalau kita milih jalan yang salah. Jadi, sumber ini ngambil cerita dari bangsa Israel kuno sebagai studi kasus. Mereka itu kan dijanjikan sebuah tanah perjanjian, sebuah tujuan akhir. Tapi, perjalanan mereka buat sampai ke sana ternyata ketunda lama banget. Berapa lama? 40 tahun. Angka ini sengaja ditonjolkan buat nunjukin betapa seriusnya konsekuensi dari pilihan yang salah menurut tulisan ini. Terus, apa sih penyebabnya kok bisa ketunda selama itu? Nah, sumber ini nunjuk ke 4 hal ini. Ketidakpercayaan, keduniawian, kurangnya penyerahan diri, dan perselisihan. Jadi menurut argumennya, masalahnya itu bukan dari luar, tapi dari dalam diri mereka sendiri. Dan disinilah poin kuncinya. Tulisan ini bilang, masalah-masalah kuno tadi, ketidakpercayaan, keduniawian, dan lain-lain, itu jugalah yang telah menahan kita di dunia yang berdosa dan penuh kesusahan ini sampai begini lamanya. Jadi cerita lama itu katanya masih relevan banget sama kondisi kita sekarang. Oke, setelah kita bahas masalahnya, solusinya, perbandingannya, sampai peringatannya, sekarang kita dibawa kembali untuk mikir. Ini bagian kesimpulan yang ngajak kita buat refleksi diri. Dan penutupnya itu kutipan dari Ellen G. White yang kuat banget. Allah tidak pernah memimpin anak-anaknya, kecuali anak-anaknya itu mau dipimpin. Sekiranya mereka dapat melihat akhir dari permulaan. Maksudnya apa?
Intinya gini, kalau aja kita bisa lihat gambaran besarnya dari awal sampai akhir, kita pasti bakal milih jalan yang Tuhan tunjukin. Tantangannya yaitu, kita harus percaya tanpa bisa melihat. Jadi pembahasan kita tentang tulisan ini ditutup dengan satu pertanyaan buat kita renungkan. Kalau menurut kerangka berpikir di teks ini, kira-kira apa ya yang mungkin nahan kita buat melangkah maju? Apakah hal-hal yang tadi disebut, ketidakpercayaan, keduniawian, atau kurangnya penyerahan diri? Sesuatu untuk kita pikirkan dari sudut pandang tulisan ini.